Selamat pagi, sidang Jumat yang diberkati Tuhan. Shalom. Hari ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing sesuai dengan himbauan pemerintah. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya mengundang sidang Jumat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kasih dari Surga. Sidang jemaat kekasih Tuhan, Allah hadir saat ini. Sekarang kita berhimpun di hadapannya. Marilah merendahkan hati kita dan bersama-sama mengucapkan pengakuan bahwa
Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi sidang jemaat sekalian. Sidang jemaat kekasih Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam hari Minggu ini, introitus bagi kita semua terambil dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Firman Allah berkata begini, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian bagi Allah, anggur baru tercurah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bersama pemazmur Daud yang akan diambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan membaca secara litani.
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Haleluya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah sekarang kita merendahkan diri di hadapannya. Kita bersama-sama menaikkan syukur dan sekaligus juga kita memohon pengampunan dosa daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami naikkan syukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaanmu yang sungguh luar biasa buat kami. Dengan kasih sayang Tuhan, kami boleh menjalani hari-hari kami. Dengan kasih sayang Tuhan, kami boleh didukung untuk melihat mujizat dan keajaiban-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur untuk setiap rumah tangga kami masing-masing. Sampai hari ini Tuhan, Engkau pelihara dengan begitu baik. Kami semua boleh mensyukuri kebaikan Tuhan. Kami boleh mensyukuri nikmat persekutuan di dalam kasih dan anugerah-Mu ya Allah. Pada hari ini Tuhan, saat kami masuk dalam persekutuan bersama dengan-Mu dalam keluarga kami mau mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami sadar betul bahwa kami adalah orang-orang yang tidak luput dari dosa dan salah itu. Dengan sengaja kami telah merancangkan dosa-dosa kami, baik itu lewat pikiran kami, perkataan kami, sikap hidup kami. Sungguh Bapa telah melukai hati sesama kami, hati istri, suami, anak-anak, mertua, bahkan juga menantu. Ada banyak hati yang benar-benar hancur oleh karena sikap keteladanan kami yang tidak mencerminkan teladan Kristus. Kami telah mendukakan hati-Mu ya Bapa. Untuk itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu dan memohon belas kasih-Mu. Ampunilah kami dan sucikan kami ya Bapa, agar layak setiap pujian kami, penyembahan kami kepadamu, menjadi ibadah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Menjadi ibadah yang di dalamnya Tuhan sungguh-sungguh kami menyenangkan hati. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mengampuni kami karena Engkau Allah Maha Pengampun. Doa syukur ini dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak saudara-saudara, marilah sekarang kita menaikkan pujian pengakuan yang sama lewat pujian bagi Allah. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku takkan goyah.
Saudara-saudara, sidang jemaat kekasih Tuhan, berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua pada hari ini terambil dalam Nehemia pasal 9 ayatnya yang ke-17. Berita anugerah itu berbunyi begini. Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara-saudaraku, setiap kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan dengan jujur kita sudah mengungkapkan isi hati kita, kerinduan kita untuk diampuni dari segala dosa dan salah kita. Maka berdasarkan ayat firman Tuhan ini, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita anugerah kepada saudara sekalian bahwa dosa-dosa kita semua sudah diampuni dan berlaku di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara silakan berdiri, sampaikanlah salam perdamaian satu dengan yang lain sambil mengucapkan Tuhan mengasihi dan sudah mengampuni kita semua. Tuhan mengasihi dan sudah mengampuni kita semua. Sekarang dengan tetap berdiri, sikap berdiri ini kita menghadap di hadapan Tuhan untuk belajar dari nasihatnya, satu nasihat petunjuk hidup yang baru bagi kita semua, sebagaimana dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Petunjuk hidup baru bagi kita terambil dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Nasihat itu berkata begini. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nasihat ini datang kepada setiap pribadi yang memiliki komitmen untuk hidup berkenan kepada Tuhan, agar dia semata-mata yang dipermuliakan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebagai kesanggupan kita, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Allah, sentuh hatiku. Segala
Silakan duduk sidang jemaat kekasih Tuhan. Saudara-saudara, sekarang bagi kita adalah mempersiapkan diri, datang ke hadapan Tuhan berdoa dan memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan untuk segera kita mendengarkan sabda Allah yang akan menyapa kita semua pada hari ini. Untuk itu saya mengajak kita bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu merendahkan diri. Karena sesungguhnya kami rindu Tuhan selalu ada di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu untuk diisi dengan kebenaran sejati yang datang dari Tuhan. Hanya dengan kebenaran itulah yang meneguhkan kami, menguatkan kami di dalam kami menghadapi berbagai dinamika kehidupan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Pertolongan-Mu dalam pekerjaan Roh Kudus akan memampukan kami setiap pribadi lepas pribadi, agar apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama dari firman-Mu pada saat ini, kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan melakukannya dengan sepenuh hati. Pakailah hamba-Mu sebagai alat yang indah di tangan Tuhan, agar apa yang tersampaikan benar-benar adalah datang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada hari ini terambil dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Allah saya bacakan untuk kita semua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yang berbahagia adalah ibu bapak saudara-saudaraku yang mendengar dan memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudara, hari ini adalah hari Minggu yang ke-7 kalinya. Artinya sudah 7 kali hari Minggu kita beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Ibu bapak saudara-saudara,
dari tempat ini saya hanya ingin menyampaikan salam sehat bagi kita semua. Saya akan rindu mendapati dan mendengar berita ibu bapak semua sekarang tetap sehat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan kita hari ini. Bagi saudara-saudara yang sedang dalam perawatan medis di rumah sakit atau pemulihan di rumah tangga masing-masing, ada kekuatan Allah yang datang kepada saudara-saudara, menjangkau saudara-saudara, sehingga saudara-saudara pun akan mengalami mujizat Allah. Saya percaya semangat dan nikmat persekutuan keluarga kita masing-masing tetap menggelora dalam kasih dan rahmat Tuhan. Pandemi COVID-19 ini harus dilihat juga dalam perspektif yang berbeda. Bahwa bisa jadi ini merupakan pintu masuk bagi kita untuk sejenak jeda dari rutinitas, hiruk pikuk, dan kesibukan kita masing-masing di luar rumah. Bagi kita, jeda sejenak adalah mungkin cara Tuhan agar kembali kita mengalami keintiman, persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, persekutuan dengan keluarga, anggota-anggota rumah tangga kita masing-masing. Dan kita harus ada di seputaran firman Allah untuk mendengarkan Allah yang merajai rumah tangga, Allah yang merajai kehidupan kita masing-masing. Supaya hanya Dia yang kita dengar, supaya hanya kepada Dia kita terpaut dan benar-benar ada di dalam Dia. Karena setiap rumah tangga Kristen adalah ranting-rantingnya. Ranting-rantingnya Yesus. Karena Yesus hari ini menyapa kita, akulah pokok anggur yang benar. Ibu bapak saudara, perkataan ini bukan perkataan main-main. Ini adalah perkataan yang hidup. Adalah perkataan yang benar-benar meyakinkan setiap kita yang percaya kepada Dia. Dia adalah pokok anggur yang benar. Dengan kata lain kita mau katakan, Dia adalah pohon anggur yang benar. Kenapa Dia bisa berkata begitu? Ibu bapak saudara, Yesus menyapa kita dengan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pohon anggur yang benar. Sebab Bapakkulah pengusahanya. Perkataan ini adalah untuk menegaskan kembali kepada setiap kita. Dia, yaitu Yesus, tidak hanya memperkenalkan dirinya sebagai pohon yang benar. Tetapi sekaligus Dia mempertegas bahwa Bapaknya itu adalah pengusaha. Pengusaha yang benar. Penggarap yang benar. Bapa yang maha benar. Dan Dia sendiri adalah sumber kebenaran. Klaim dirinya sebagai pohon yang benar. Karena Dia mempunyai relasi yang benar. Dia tahu Dia sedang berelasi dengan siapa. Yesus punya relasi yang benar. Dan diusahakan dengan benar oleh sang sumber kebenaran itu sendiri. Yaitu Bapaknya sendiri. Klaim kebenaran itu juga tidak boleh sembarangan dilontarkan. Belakangan ini ada banyak orang yang sok benar dibandingkan dengan orang lain. Padahal belum tentu demikian adanya. Ibu bapak saudara, belakangan ini juga ada banyak orang pintar. Tetapi belum tentu benar. Namun sebaliknya, ada banyak orang benar, pasti pintar. Pintar apa? Untuk mencerdaskan dan mencerahkan orang lain. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Prinsipnya, kebenaran itu semata-mata tidak ditentukan oleh hasil akhirnya.
Akan tetapi kebenaran itu hanya bisa kita takar manakala secara totalitas relasi kita yang benar memberikan dampak langsung kepada apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang menjadi hasil akhirnya menjadi seimbang. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kalau dia katakan akulah pokok anggur yang benar, karena apa yang dia katakan dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia lakukan dengan benar. Dan kemudian kita lihat hasilnya. Ada banyak orang yang mengikuti dia sebagai buah-buah apa yang ia hasilkan dari apa yang dia katakan itu. Ibu bapak saudara, kita bisa melihat contoh bangsa Israel itu seperti apa sih? Dia menyebut dirinya pohon anggur, tetapi klaim itu tidak benar-benar membuat mereka sebagai pohon anggur yang benar. Acap kali apa yang mereka klaim itu tidak seimbang atau tidak sepadan dengan apa yang mereka lakukan. Apalagi apa yang mereka hasilkan. Mereka selalu memberontak dan memberontak kepada Allah. Bagi saya, mungkin saja mereka bisa membuahkan hasil. Akan tetapi bisa jadi buah-buah yang dihasilkan itu tidak sedap untuk dimakan. Tidak pantas untuk diteladani. Tetapi apa yang Yesus hasilkan sebagai pokok anggur yang benar, pasti itu adalah benar dan menyukakan, membawa dampak damai sejahtera, ketenangan yang sentosa bagi setiap orang yang mencamkan kata-katanya. Jadi dalam hal ini klaim diri Yesus sebagai pohon anggur yang benar itu karena ia mempunyai relasi yang benar dengan Sang Bapa. Bagaimana dengan kita hari ini? Seperti apa relasi kita dengan Sang Kristus, Sang pokok anggur yang benar? Mengklaim diri benar tidak otomatis membuat diri benar. Tadi saya sudah katakan bahwa Israel mengklaim diri yang benar. Tapi itu tidak membuat mereka benar. Yang benar itu ditentukan dari relasi dengan Sang kebenaran itu sendiri. Relasi Yesus dengan Sang Bapa begitu karib, begitu akrab. Hingga Yesus berkata, "Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku." Maka perjalanan kehidupan kita pun akan menjadi sebuah perjalanan yang benar jika kita mengandalkan diri dan memiliki relasi yang benar dengan Allah yang benar. Ini harus kita pakai, ini harus kita tempuh. Tidak ada jalan yang lain. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pohon anggur adalah totalitas dari seluruh ranting-rantingnya. Yesus membicarakan pohon anggur itu. Kesatuan ranting-ranting dan keterkaitannya menjadi satu dengan yang lain. Tuhan sedang mengatakan, itulah pohon, itulah pokok anggur yang utuh. Ada tumbuhan batang pohon, ada akar, ada ranting, ada dedaunan, dan ada buah-buahnya. Jadi ketika Yesus berkata, "Akulah pohon anggur yang benar," maka ia sedang berbicara tentang seluruh ranting yang menyatu dengan batang anggur itu. Inilah gambaran persekutuan yang luar biasa yang menunjukkan kesatuan organik relasi kita selaku orang percaya dengan Kristus, Sang pohon anggur yang benar. Berbicara keseluruhan pohon anggur dan keseluruhan tubuh adalah kita sedang berbicara tentang Kristus atau berbicara tentang tubuh Kristus.
Itu berarti saat melukai ranting yang satu atau anggota tubuh yang satu, berarti kita melukai seluruh tubuh Kristus. Melukai Kristus sendiri, kita semakin membuat bilur-bilur luka-luka Kristus menganga dari ulah tingkah pola kita yang tidak berkenan kepadanya. Setiap anggota keluarga, sekali lagi saya katakan, kita adalah ranting dari pohon anggur Kristus. Semuda apapun atau setua apapun usianya, seseorang adalah anggota keluarga Allah. Ranting dari pohon anggur yang tunggal. Jadi melukai perasaan hati salah seorang dari anggota keluarga kita, sama artinya kita melukai hati Tuhan Yesus Kristus. Merendahkan mereka sama dengan kita merendahkan Kristus sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap anggota keluarga kita, terhadap anggota persekutuan kita, terhadap orang lain sekalipun, itu mencerminkan perlakuan kita pada Kristus Yesus sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Kristus, kalau tanaman anggur disebut pohon, maka itu adalah pohon yang paling tidak berbentuk. Pohon anggur akan menjalar atau merambat sesuai dengan para-para yang dibuat oleh sang pengusahanya. Ada yang merambat begitu cepat, ada juga yang merambat sedikit agak lambat. Mungkin juga itu merupakan ranting-ranting atau jenis-jenis ranting yang dimaksudkan Tuhan. Ada ranting yang berbuah dan ada ranting yang tidak berbuah. Ini penegasan terhadap posisi kita. Posisi kita. Bapak ibu saudara, sebelum menuju kepada posisi kita, menarik sekali karena Yesus langsung menyambung dengan kalimat, Bapakulah pengusahanya. Dalam hal inilah Yesus menunjukkan dan sangat menekankan kualitas relasinya dengan sang Bapa, sang pengusaha sendiri. Bapakulah yang membentuk aku. Bapakulah yang menggarap aku, yang mengusahakan aku. Bahwa ia tidak mempertahankan apa yang ada padanya menjadi kecongkakan. Melainkan dia menunjukkan satu kualitas ketaatannya kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Yesuslah teladan kita dalam hal ketaatan kepada sang Bapa. Relasi, kualitas relasinya dengan Bapa dijaga sedemikian rupa. Sekarang pada posisi kita masing-masing. Ranting-ranting pada ayat yang kelima. Hanya rantinglah kita ini. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa ada dua jenis ranting saya katakan tadi. Ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Ranting yang tidak berbuah dikatakan akan dipotong. Sedangkan ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Bapak ibu saudara, apa rahasia berbuah? Rahasianya adalah tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini merupakan satu hubungan melalui iman dan pimpinan roh yang tidak terpisahkan antara gereja dengan Tuhan. Kesatuan dengan Kristus yang sifatnya kekal. Sebagai ranting, dia tidak hidup dari dirinya sendiri. Mesti ada sokongan dari akar dan pohon anggur. Poin ini menunjukkan bahwa manusia harus bergantung total kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, di luar aku, terpisah dari Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak ada apa-apanya. Keterpisahan dari Kristus, konsekuensinya pasti kehancuran dan kebinasaan. Menjadi pengikut Kristus
tidak bisa hanya secara lahiriah. Akan tetapi totalitas hidup kita harus bergantung kepadanya. Ranting yang benar adalah orang yang memiliki iman yang sejati. Ia siap dibentuk atau menjalani proses karena kadang harus dipangkas, dibersihkan. Tapi tujuannya adalah supaya semakin efektif dalam pelayanan. Justru saudaraku, kedekatan hubungan makin terasa pada waktu ada pemangkasan. Kita membutuhkan relasi atau persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita perlu firman yang terus membersihkan kita, mengajar kita, dan mendidik kita. Kita perlu doa yang sinkron dengan kehendak Tuhan saja. Yang terakhir, ibu bapak saudara, ini merupakan hak istimewa kita. Kita diberi kesempatan untuk meminta kepada Tuhan. Inilah ciri hidup yang tinggal di dalam Tuhan. Apa saja yang kamu minta, kita pasti menerimanya. Dalam perikop ini, Yesus mengawali, "Akulah pokok anggur yang benar." Dan mengakhirinya dengan kamu berbuah banyak. Tapi harus digarisbawahi bahwa sebenarnya buah itu bukan produk manusia, tetapi produknya Tuhan. Itu bukan buah ranting, tetapi buah dari pokok anggur. Perlu diperhatikan bahwa Tuhan juga menghendaki buah yang banyak. Ini berbicara kuantitas. Namun untuk menghasilkan kuantitas atau jumlah harus dimulai dari kualitas hidup, yaitu hidup kita bersama Kristus. Gereja Tuhan harus memperhatikan kedua aspek ini, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam aspek pelayanan kita. Tanda atau konfirmasi seorang murid yang sejati adalah menjalankan amanat guru dengan penuh ketaatan. Kemudian menghasilkan buah yang kekal. Dan di atas semuanya, Bapalah yang dipermuliakan. Inilah sasaran ultimatum kita sebagai orang percaya, yakni supaya melalui hidup kita Allah dipermuliakan. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus pun berkata, "Kamu ini benar-benar adalah muridku." Bapak ibu saudara, biarlah dengan firman Tuhan ini, saudara dan saya semakin diberkati. Dalam pengutusan pemanggilan kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak memiliki relasi yang mandul, tetapi kita memiliki relasi yang berkualitas. Dan buah-buah pertobatan kita adalah buah-buah pertobatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudaraku, kita sejenak datang kepada Tuhan dalam saat teduh untuk menginspirasi diri dengan firman Allah ini. Kita bersaat teduh sejenak. Bapak, terima kasih karena firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami kembali bahwa melekat di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan syarat untuk berbuah banyak, kami harus memiliki relasi yang benar dengan Sang Sumber yang benar. Kami harus tinggal di dalam firman Allah yang hidup, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran yang sejati. Dan di dalam itu Tuhan, panggilan kami, pengutusan kami semata-mata
hanya untuk mempermuliakan Engkau di atas segalanya. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Sidang jemaat, mari kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Kristus, marilah sekarang kita menaikkan syafaat kita kepadanya. Kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari ini kami mau menaikkan syukur kami kepadamu. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Kami mohon hikmat Allah, berkat penyertaan-Mu bagi pemimpin bangsa kami, pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah, TNI dan Polri yang turut ambil bagian dalam pengamanan jalannya roda pemerintahan Indonesia. Kami berdoa untuk segenap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat di pelosok-pelosok negeri ini. Dengan berbagai dinamika kehidupan sosial, politik yang sedang terjadi, yang mencekam bangsa kami ini Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya Engkau sendiri yang akan senantiasa menghadapkan wajah-Mu kepada bangsa ini. Menatap setiap keluh kesah, pergumulan bangsa kami. Kami rindu Tuhan supaya khususnya badai COVID-19 ini yang sedang melanda negeri kami tercinta Indonesia. Kami rindu Tuhan supaya Engkau juga akan bertindak dengan cara-Mu yang unik dan istimewa. Dengan cara Tuhan mengerjakan bagian-Mu. Engkau menyelesaikan setiap apa yang berkenan itu Engkau pantaskan bagi kami. Kami rindu Tuhan supaya setiap orang yang turut ambil bagian dalam upaya-upaya memutus mata rantai COVID-19 ini. Virus yang sedang merajalela, menghantam dan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian bangsa dan negara kami. Ya Bapa, berkatilah setiap orang itu. Mereka sedang berjibaku dengan waktu, kesempatan-kesempatan di mana ada berbagai banyak perjumpaan-perjumpaan dalam upaya-upaya untuk menyelesaikan tragedi yang sedang menghantam negeri kami ini Tuhan. Ya Bapa, iman kami berkata, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil Tuhan kerjakan dan bereskan bangsa kami dari berbagai musibah, bencana-bencana yang sedang kami alami. Kami rindu Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, orang-orang yang sedang terpapar virus corona ini, dalam keadaan mereka masing-masing kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau berkati mereka dan kuatkan mereka, hibur mereka Bapa. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, dengan cara Tuhan, mereka semua boleh mengalami mujizat Allah, pemulihan sejati, kesembuhan total yang datang dari Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami, karena sesungguhnya ketika kami tidak di dalam Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Justru dengan kami mengikat diri dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau, maka segala sesuatu
yang sulit bagi kami, yang sulit bagi bangsa ini, menjadi mungkin bagi Allah. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa bagi semua hamba-hambamu, para dokter, perawat, dan semua para medis yang bergerak dengan siaga. Mereka dengan hati yang terpaut kepada Tuhan. Mereka mampu menghambakan diri untuk melayani dalam penanganan kasus-kasus virus corona ini. Ya Bapa, tenaga yang ekstra datang daripada Tuhan. Konsentrasi yang ekstra datang dari Tuhan. Kemampuan mereka untuk melayani dengan hati. Ya Bapa, Engkau sendiri yang akan memegang tangan mereka, memberkati para dokter, para medis. Sehingga benar-benar setiap pasien-pasien yang mereka layani benar-benar mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan yang datang dari Tuhan sendiri. Obat-obatan, rumah sakit, fasilitas segalanya yang dipakai untuk penanganan setiap kasus bagi orang-orang yang terpapar virus corona ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dengan darah-Mu yang suci, Engkau sucikan, Engkau kuduskan. Sehingga benar-benar semua proses pelayanan medis yang sedang terjadi, baik di Indonesia, khususnya kami di Pulau Bali, itu semua Bapa ada dalam pengawasan dan kontrol kendali kuasa Allah semata. Terima kasih Bapa di surga, kami tetap berdoa untuk warga jemaat-Mu di berbagai tempat, anak-anak Tuhan yang sedang mengalami kondisi kelemahan tubuh mereka, baik mereka yang sedang dalam masa-masa pemulihan di rumah tangga masing-masing, maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya Bapa, kasih Allah, pertolongan-Mu ya Tuhan, Engkau akan memampukan mereka untuk bangkit dari keadaan mereka yang lemah tubuh saat ini. Ada kekuatan Allah, ada jangkauan kasih dan kemurahan Allah untuk memulihkan mereka dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Made Edi, kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Made Loreta yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Ya Bapa, Engkau juga Allah kami yang sungguh luar biasa. Engkau mampu menjangkau mereka dan memberikan penghiburan, kekuatan kepada hamba-hamba-Mu, sehingga pada waktu perkenanan-Mu mereka akan pulang dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang datang dari Tuhan. Obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi Tuhan berkati. Bahkan juga Tuhan, layanan-layanan medis dan dampingan kerabat keluarga. Tuhan, itu semua menjadi energi yang positif untuk mendatangkan dan mendukung proses pemulihan anak-anak-Mu lebih cepat. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, khususnya keluarga-keluarga-Mu yang sedang merayakan hidup peribadatan saat ini di rumah tangga masing-masing. Tuhan berkati keluarga kami masing-masing. Tuhan, Engkau kuatkan dan hibur setiap kami, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berharap pertolongan Tuhan untuk memulihkan keadaan bangsa kami, terutama juga dengan fenomena virus corona ini. Ada banyak anak-anak Tuhan yang sedang mengeluh, khawatir, dirundung dengan rasa takut. Ya Bapa, penghiburan sejati datang daripada-Mu untuk menopang dan mendukung setiap anak-anak Tuhan dalam keadaan apapun mereka saat ini. Bapa Surgawi, kami mohon Engkau juga yang akan melindungi dan menyertai setiap anak-anak kami yang sedang dalam masa-masa tumbuh kembang mereka. Ketika mereka harus belajar dari rumah, ketika mereka harus menghadapi ujian-ujian akhir semester ini. Pertolongan Tuhan memungkinkan anak-anak-Mu dapat belajar dan benar-benar mereka mengikuti setiap mata pelajaran yang dikirimkan secara online oleh naradidik mereka masing-masing pada tingkatannya masing-masing. Bapa sumber pertolongan bagi anak-anak kami. Engkau juga akan memelihara mereka, tubuh, jiwa dan roh mereka ada dalam pengawasan dan perawatan kasih sayang Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya badai corona ini akan segera lalu dari muka bumi ini, lalu dari Indonesia, bahkan dari kami di Pulau Bali ini. Sehingga kami boleh kembali beraktivitas dengan normal. Kami rindu Tuhan bertemu kembali dengan saudara bersaudara.
sahabat kami, rekan-rekan kerja kami, bahkan semua orang yang kami rindu untuk menjumpainya. Kami rindu Tuhan, supaya di dalamnya Tuhan Engkau ajarkan kami, bahwa di dalam setiap kejadian ini, ada campur tangan Tuhan yang akan memungkinkan kami semua kembali berada dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kembali kami berdoa untuk setiap rumah tangga yang sudah Tuhan berkati. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu, suami dan istri, di dalam peran kami masing-masing, fungsi kami. Mungkin dengan cara Tuhan, melalui kejadian corona ini Tuhan, kami kembali menyegarkan komunikasi kami, persekutuan kami, relasi kami yang sempat vakum oleh karena kesibukan kami di luar rumah. Dengan cara Tuhan mengembalikan semua posisi kami masing-masing, peran kami masing-masing, agar di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, setiap program pelayanan yang masih kami akan kerjakan di tahun 2020 ini, Engkau berkati Bapak Vikaris bersama dengan rekan-rekan majelis jemaat untuk setiap program yang masih digumuli bersama jemaat Tuhan. Mampukan kami, baik selaku pengurus lembaga kategorial, warga gereja, kami mampu untuk bersinergi, memperkatakan segalanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mengerjakannya itu semua dengan penuh disiplin, takut akan Tuhan. Terutama Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mau melayani Engkau. Bapa Surgawi, secara khusus pada hari ini, kami tetap berdoa untuk anak kami, Aju. Tuhan, Engkau yang terus menghadapkan wajah-Mu kepadanya, memperhatikan keluh kesah dan derita sakit anak kami, Aju. Saat ini Bapa, kami tetap mohon kemurahan Allah. Engkau memberkati anak-Mu Aju. Engkau memberkati dia sehingga kekuatan dari Tuhan juga mengalir atas kehidupan Aju. Dan benar-benar hanya dengan pertolongan-Mu ya Bapa, anak-Mu akan mampu melewati setiap derita sakit yang cukup lama ia derita ini. Bagi kami Bapa, tidak ada yang mustahil di hadapan mata Tuhan. Engkau sanggup melakukan yang terbaik bagi anak-Mu Aju pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, seluruh kehidupan kami mau pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan dengan berbagai pergumulan hidup kami. Kami bawa juga gereja Tuhan, gereja Kristen Protestan di Bali. Dalam rangka kami juga menghadapi sidang sinode yang akan datang. Kami mohon penyertaan Allah bagi para panitia yang mempersiapkan semua para utusan-utusan dari masing-masing jemaat untuk ikut ambil bagian dalam persidangan ini. Tuhan mempersiapkan dan hati yang takut akan Tuhan memperlengkapi mereka untuk datang ikut bersinode, melayani Tuhan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati majelis sinode lengkap, pimpinan-pimpinan lembaga di lingkungan GKPB, para pendeta dan vikaris di seluruh Pulau Bali ini yang sedang mewartakan firman Allah, melayani Tuhan pada hari ini. Diberkatilah kami semua dengan sukacita Allah. Terima kasih Bapa. Inilah sembahyang syukur kami kepadamu. Kami naikkan doa syukur kami ini kepadamu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan yang mendasari persembahan ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan ini diambil dari Mazmur 107 ayat 3 dan 8.
yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mari kita iringi persembahan ini dengan menaikkan pujian Yesus kekasih jiwaku. Kita angkat bersama-sama. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang untuk berdiri, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Bapa telah memberkati kami, sepekan lamanya kami beraktivitas. Bapa berkati, hingga pada pagi hari ini kami akan membawa persembahan, sebagian kecil yang bisa kami persembahkan. Biarlah Bapa memberikan kami hikmat, biar persembahan ini bisa kami gunakan dengan baik. Begitu juga berkat-berkat yang masih ada di rumah kami masing-masing. Kiranya Bapa juga memampukan kami untuk menggunakannya dengan baik. Itulah doa persembahan kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak
Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan sukacita Allah, bangunlah relasi yang berkualitas dengan Dia, maka engkau akan berbuah, buah-buah kebenaran sejati. Arahkanlah hatimu kepadanya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati sidang jemaat sekalian, hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silakan duduk.